Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Istiqomah MAG dan juga teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok G akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dalam lembaga pendidikan Islam. Kami beranggotakan 5. Saya sendiri, Dianita Wahyuningsi, sebagai moderator. Selanjutnya anggota kami ada Ongki Pratama, Elita Permata Dewi, Muhammad Lutfi Syaifuddin Umar, dan juga Reni Lutfiasari. Langsung saja pengertian analisis dalam kebahasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya, dan dapat juga diartikan sebagai pengkaji terhadap suatu peristiwa, seperti tindakan, hasil pemikiran, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lanjut. Adapun kata SWOT merupakan kependekan dari yang pertama, string, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua, ada weakness, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Nah, yang ketiga ada opportunity, yaitu suatu kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu threat, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Jadi dari kata SWOT ini, SWOT, itu di dalam suatu lembaga pendidikan misalnya ada kekuatannya, ada kelemahannya, namun ada juga peluang di luar organisasi yang memberikan peluang agar bisa berkembang, dan juga bisa jadi sebuah ancaman bagi pesaing lembaga-lembaga yang lainnya. Lanjut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT itu adalah suatu proses atau kegiatan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal serta peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, terutama untuk kepentingan perumusan strategi dan asumsi dasar yang melandasinya bahwa organisasi harus menyelaraskan aktivitas internalnya dengan realitas eksternal agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Elita. Disilahkan. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor analisis SWOT. Di mana faktor-faktor analisis SWOT ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor kekuatan atau strength. Yang kedua adalah faktor kelemahan atau weakness. Yang ketiga adalah faktor peluang atau opportunity. Dan yang terakhir adalah faktor tantangan atau threats. Untuk yang pertama, faktor kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength sendiri merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan kompetitif dan dalam menghadapi persaingan bagi lembaga pendidikan. Di mana faktor strength ini merupakan keunikan atau kekarakteristikan suatu lembaga pendidikan untuk melakukan daya jualnya terhadap kompetitor yang lain atau lembaga pendidikan yang lain.
Untuk yang kedua, ada faktor kelemahan atau weakness. Kelemahan atau weakness merupakan kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap lembaga pendidikan, di mana faktor kelemahan atau weakness ini harus segera diketahui oleh lembaga tersebut yang nantinya akan diambil suatu tindakan untuk menjadikan kelemahan ini sebagai keunggulan yang harus dimiliki lembaga tersebut. Sehingga lembaga tersebut masih bisa bersaing dengan kompetitor atau lembaga pendidikan lainnya. Untuk yang ketiga, ada faktor peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity adalah kondisi sekarang atau masa depan yang menguntungkan lembaga pendidikan. Jadi untuk peluang ini, di dalam suatu lembaga pendidikan, dia harus dapat menghitung peluang masa depan lembaga pendidikan ini sendiri maunya sebagai apa atau seperti apa. Itu harus sudah terancang mulai dari beberapa tahun sebelumnya. Biasanya dia termasuk di anggaran 4 tahunan itu. Kemudian peluang merupakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi suatu lembaga pendidikan seperti yang pertama ada kecenderungan pentingnya di kalangan peserta didik. Yang kedua ada identifikasi layanan pendidikan bagi yang belum mendapatkan perhatian. Yang ketiga ada hubungan dengan masyarakat. Yang keempat ada lingkungan yang memadai dan mendukung, dan yang terakhir ada kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Yang terakhir ada faktor tantangan atau threats. Tantangan atau threats sendiri adalah kondisi eksternal suatu lembaga pendidikan sekarang dan yang akan datang yang tidak menguntungkan dan secara serius dapat mempengaruhi masa depan lembaga pendidikan. Tantangan ini dapat berupa munculnya pesaing-pesaing baru atau lembaga-lembaga pendidikan baru yang daya jualnya itu merupakan kebutuhan masyarakat saat ini dan dapat menyebabkan penurunan terhadap jumlah peserta didik atau masalah baru bagi lembaga pendidikan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Reni, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih Bu Elita. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan analisis SWOT. Nah, di dalam analisis SWOT ini terdapat dua pendekatan agar lebih mudah dalam melaksanakan analisis tersebut. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Di mana pendekatan secara kualitatif yaitu artinya melakukan analisis secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kualitatif. Nah, data yang digunakan dalam melakukan SWOT kualitatif adalah data yang dideskripsikan berupa kata-kata dan bukan berupa angka. Nah, metode ini yang digunakan seperti wawancara secara mendalam, kemudian dokumentasi dan observasi. Data akurat dan valid menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah analisis. Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan menghadirkan semua stakeholder lembaga. Kemudian secara partisipatoris melakukan diskusi analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan secara kuantitatif artinya melakukan analisis mengenai faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kuantitatif. Nah, data yang digunakan berupa angka-angka statistik, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Oleh karena itu, penyusunan angket melalui kisi-kisi instrumen untuk menggali data sangat menentukan keabsahan data yang digunakan setelah didapatkan dari analisis SWOT tersebut. Nah, biasanya dilakukan perhitungan dan kemudian menggunakan perumusan strategi dengan menggunakan 4 matriks kuadran atau SWOT 4K. Nah, ini matriksnya. Ada 3 kolom. Nah, kolom pertama yaitu eksternal dan internalnya, yaitu kekuatan, faktor kekuatan dan kelemahan
kolom kedua ada opportunity atau peluang, dan threats ancaman. Nah, dari opportunity dan strength atau peluang dan kekuatan ada yang namanya comparative advantage. Nah, itu merupakan pertemuan dari dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi tersebut bisa berkembang dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu pertemuan antara ancaman dan kekuatan atau disebut dengan mobilization. Nah, itu merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi itu untuk memperlunak ancaman dari luar. Bahkan kemudian dapat merubah ancaman tersebut bisa menjadi suatu peluang bagi lembaga itu sendiri. Yang ketiga yaitu pertemuan antara peluang dan kelemahan yang disebut devisement. Nah, hal itu merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang membingungkan. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang tidak cukup untuk mengerjakannya. Pilihan keputusan yang diambil adalah antara melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain atau memaksakan menggarap peluang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu damage control. Nah, sel itu merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel, merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar. Nah, oleh karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana atau masalah yang besar bagi lembaga tersebut. Nah, strategi yang harus diambil adalah damage control atau mengendalikan kerugian tersebut sehingga tidak menjadi lebih parah lagi dari yang diperkirakan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bu Reni. Melanjutkan presentasi, tapi sebelumnya mohon maaf karena saya dari luar mungkin bising. Yakni mengenai langkah-langkah utama dalam analisis SWOT. Di situ terdapat ada dua langkah utama untuk membuat analisis SWOT. Di mana yang pertama menguraikan apa saja yang ada di 4 komponen utama analisis SWOT. Yaitu strength atau kekuatan, di mana di situ bisa diuraikan kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi baik lembaga pendidikan kita. Kemudian apa yang membuat lembaga pendidikan kita baik dari kompetitor. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Di situ dapat dicantumkan apa yang dapat kita tingkatkan dalam lembaga pendidikan kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari lembaga pendidikan kita. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, di mana kesempatan apa yang dapat kita lihat, kemudian perkembangan tren apa yang sejalan dengan visi misi dari lembaga pendidikan kita. Yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana hambatan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Lalu perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi lembaga pendidikan kita. Lalu yang kedua tadi, setelah menguraikan 4 faktor tersebut, langkah pertama adalah melihat kekuatan dan mencari tahu bagaimana perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidikan kita dapat menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang. Lalu bagaimana kekuatan itu bisa memerangi ancaman yang ada di pasar. Kemudian gunakan analisis untuk menghasilkan daftar tindakan yang dapat bisa dilakukan. Setelah itu kemudian kita lihat atau kita mulai menempatkan sasaran atau tonggak di atasnya. Lalu apa yang ingin dicapai dalam target kalender lembaga pendidikan itu. Apakah akan bergerak maju atau tetap bahkan menjadi lebih turun. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidikan juga ingin melakukan dengan menganalisis bagaimana peluang eksternal dapat membantu mengatasi kelemahan internal. Bisakah meminimalisir kelemahan itu sehingga lembaga pendidikan dapat menghindari ancaman yang teridentifikasi. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan untuk Pak Lutfi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang analisis SWOT dengan metode perhitungan.
Metode ini sangat bagus sekali untuk membuat diri kita semakin objektif terhadap analisis SWOT kita. Yang pertama kita dalam rangka menganalisis SWOT ini, metode kuantitatif ini, kita harus menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kekuatan kita dan kelemahan kita. Setelah itu, setelah kita sudah menentukan faktor-faktor apa yang sudah kita cari, lalu kita akan menuliskan bobot dan ratingnya. Bobot dan rating ini bernilai semakin besar ketika kita merasa bahwa faktor tersebut itu intensitasnya semakin besar. Berapa nilai bobot yang diperbolehkan di dalam perhitungan SWOT? Nilai bobot yang diperbolehkan dalam perhitungan SWOT itu adalah dari skala 0 sampai 1. Dan ini mengapa ada tulisan 0,52? Ini karena nilai 1 ini diperoleh atas penjumlahan dari internal faktor analisis summary antara faktor kekuatan dan kelemahan, ya. Hasilnya nanti kalau ditambahkan harus menjadi 1. Lalu yang kedua, di kolom rating kita akan memberikan angka-angka yang menunjukkan betapa intensitasnya, berapa intensitas dari faktor-faktor tersebut. Jika faktor tersebut semakin intensitas, bisa mencapai nilai 4 maksimalnya. Kalau faktor tersebut memiliki intensitas yang rendah, mungkin bisa dapat nilai 1 seperti yang ada di kelemahan ini, dan 2 gitu. Next. Oke, setelah menambahkan kolom ini tadi, maka kita akan peroleh yang namanya skor. Bagaimana cara menghitung skor? Cara menghitung skor adalah dengan mengalihkan bobot dengan rating. Maka akan diperoleh skor. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya akan kita jumlahkan antara faktor internal dan eksternal. Internal kita tambahkan yang strength sama weakness tadi, lalu yang eksternal kita akan tambahkan peluang dan ancaman. Jadi ini totalnya adalah 2,73 tambah 1,92 sekitar 4, berapa gitu ya. Next. Oke, setelah diketahui nilainya, maka kita akan dapat mendapatkan profil dari strategi apa yang harus kita gunakan dengan cara membuat titik koordinat dari strategi yang kita hitung tadi. Dalam faktor internal tadi itu mewakili X dan faktor eksternal mewakili faktor Y. Maka kita bisa lihat 2,7 dan hasilnya tadi 2,7 dan 2,3 ada di koordinat sini. Lalu kita akan lihat di sini bahwa yang kita peroleh adalah kita memiliki profil strategi analisis SWOT di profil 1, yaitu ofensif atau proaktif. Jadi kita boleh menggunakan kekuatan kita untuk memperoleh peluang yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Ustazah Dianita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian paparan presentasi dari kelompok kami. Monggo teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Oke, monggo Bu Reni. Iya, ini saya mau tanya. Pendidikan kan merupakan investasi dalam pengembangan suatu sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan strategi kualitas sebuah sekolah unggulan Islam demi perkembangan suatu lembaga tersebut? Gitu, Bu.
Terima kasih Bu Reni. Monggo langsung dijawab saja. Baik Bu Reni, saya mencoba menanggapi pertanyaan tadi. Kalau menurut saya strategi peningkatan kualitas tadi bisa contohnya agar sekolah-sekolah unggulan bernuansa Islam itu tetap bertahan dan mampu merespon kebutuhan masyarakat pada setiap zamannya, maka harus memiliki strategi peningkatan kualitas dengan cara pengukuran yang efektif, di mana strateginya diantaranya seperti merumuskan tujuan pendidikan dengan jelas, kemudian metode dan pendekatan yang partisipatif, kemudian guru juga harus berkualitas, lalu lingkungan pendidikan yang kondusif, serta sarana dan prasarana yang relevan dengan pencapaian tujuan. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan dalam diskusi ini. Mungkin ada yang bisa menambahkan, memberikan tanggapan atau ada sanggahan. Ya, Bu Reni, mohon maaf saya mau menambahkan dari penjelasan Pak Ongki tadi. Jadi untuk strategi peningkatan kualitas di suatu lembaga itu ada beberapa juga. Yang pertama secara akademik. Jadi secara akademik itu para lulusan pendidikan tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bisa dikatakan berhasil lembaga itu jika seorang pendidik itu bisa melanjutkan ke lembaga yang lebih bagus dari lembaga yang sebelumnya. Yang kedua, itu secara moral. Nah, lulusan pendidikan tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan, lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, secara moral ini otomatis lembaga itu bisa dikatakan berhasil kalau siswanya itu misalkan di lembaganya saat ini diajarkan sopan santun, lalu adabnya, lalu berbicara dengan orang yang lebih tua dengan sopan. Nah, itu akan terus mereka gunakan ketika di luar sana, bukan hanya di lembaganya sendiri. Nah, selanjutnya bisa juga secara sosial. Jadi lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Bukan hanya dengan ustadz-ustadzah yang ada di sekolah, akan tetapi juga dengan keluarga, saudara, ataupun orang-orang baru yang ditemuinya. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, saya Sadida, saya akan bertanya. Oke, monggo Ustadz Lutfi. Oke. Di dalam SWOT kita mengenal 4 faktor yang digolongkan ke dalam 2 lingkup. Ada lingkup internal dan lingkup eksternal. Pertanyaan saya, pada lingkup eksternal ya, karena kita berada di masa pandemi ya, bagaimana kita menghadapi tantangan di masa new normal dengan tuntutan pembelajaran yang harus diterapkan ini kepada lembaga pendidikan dapat berdampak pada penurunan peserta didik baru jika keunggulan lembaga tersebut belum terlihat. Karena SDM yang masih rendah, bagaimana langkah yang harus diambil suatu lembaga akan tetap dapat bersaing serta memiliki nilai jual dengan tantangan tersebut. Terima kasih. Baik, monggo yang mau menjawab. Mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Lutfi.
gimana tadi kita dalam dalam SWOT ini kita mengenal 4 faktor, di mana faktor itu ada faktor kelemahan. Nah, kelemahan ini yang nantinya harus dikaji oleh lembaga pendidikan, karena dalam tantangan era baru, tantangan kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah, kita tidak mungkin dari tantangan itu kita harus langsung gulung tikar, kan tidak mungkin. Lembaga pendidikan itu harus bisa memanage gimana langkah yang diambil di dalam lembaga tersebut untuk tetap bisa bersaing dan melakukan survive terhadap peraturan atau kebijakan baru. Jadi kita harus tahu kelemahan kita dulu, dari kelemahan ini kita harus menjadikan kelemahan ini sebagai kekuatan kita. Contohnya saja, kalau kita berada di lembaga pendidikan Islam, dan lagi lembaga pendidikan itu dia juga mempunyai boarding school, kita bisa mengarahkan anak untuk merdeka belajar lebih enak. Kenapa? Karena anak akan diawasi 24 jam penuh, sehingga pembelajaran kita yang biasanya hanya pembelajaran matematika di dalam kelas, pembelajaran IPS sendiri, di sini kita bisa menggabungkan semua pembelajaran agar bisa mewujudkan yang namanya merdeka belajar tadi. Dan juga untuk kenormalan baru di sini, kita melakukan perbatasan dengan tidak karena kita sudah sistemnya ada yang coding atau apa, kita melakukan pembiasan dengan menerapkan protokol yang ada. Itu kalau dari saya. Mungkin yang lain ada yang menanggapi. Mana Pak Lutfi? Ya, puas. Oke. Terima kasih teman-teman. Tidak terasa presentasi diskusi ini sudah selesai. Kami dari kelompok G, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya